Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya mau mengingatkan kepada kalian bahwa kalian wajib hukumnya wajib fardu ain untuk mengerjakan soal yang sudah saya siapkan di kolom kuis. Kenapa? Karena dengan seperti itu maka saya bisa memantau kalian bahwa kalian memang benar-benar mengikuti pelajaran saya dan juga menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi kalian harus wajib berdoain untuk mengerjakan soal dan juga mendapatkan nilai 100. Jadi kalau kalian misalnya tidak mendapatkan nilai 100, maka silakan kalian ulangi lagi untuk mengerjakan soalnya sampai kalian mendapatkan nilai 100. Untuk yang kemarin, yang minggu kemarin tidak mengikuti pembelajaran saya, tidak mengisi kuis dan juga mendapatkan nilai di bawah 100, maka silakan kalian perbaiki. Saya tunggu sampai pukul 12 malam nanti. Jadi besok akan saya cek. Kalau misalnya kalian masih kosong, nilainya masih kosong dan juga masih di bawah 100, maka saya anggap kalian memang benar-benar tidak mengikuti mata pelajaran saya dan akan saya alpa. Ya. Jadi mohon jangan hanya absen dan langsung mengerjakan kuis, tapi juga silakan menyimak apa yang materi apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian dan juga jangan lupa untuk mencatatnya. Jadi sebelum pembelajaran ini kalian silakan menyiapkan buku catatan. Ya, buku catatan. Jadi kalian wajib mempunyai catatan bahasa Indonesia. Jadi nanti ketika kita sudah masuk ke dalam madrasah atau sudah masuk sekolah, kalian sudah mempunyai catatan lagi. Jadi kalian sudah mempunyai catatan bahasa Indonesia dan kita tinggal melanjutkan materi selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum saya melanjutkan materi minggu kemarin, kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya saya mau mereview materi kita yang kemarin ya. Semoga kalian mencatatnya. Jadi kalian bisa mempelajarinya kembali bahwa kemarin itu saya menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada jenis-jenis teks, kemudian yang kedua ada pengertian teks prosedur, kemudian tujuan dan ciri-ciri teks prosedur. Masih ingat kemarin jenis-jenis teks itu ada berapa? Ada 5, yaitu teks deskripsi, teks eksposisi, teks narasi, teks persuasi, dan juga teks argumentasi. Kemudian kemarin pengertian teks prosedur itu apa? Pengertian dari teks prosedur yaitu teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah menyelesaikan sesuatu. Tujuannya apa? Tujuan dari pembuatan teks prosedur yaitu atau tujuan dari teks prosedur itu supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ciri-ciri dari teks prosedur. Kemarin ciri-ciri dari teks prosedur ada berapa? Ada 3. Yang pertama pasti berisi tentang langkah-langkah.
Kemudian yang kedua berisi tentang informasi. Yang ketiga berisi tentang apa? Maaf, apa namanya, disusun, ya, disusun secara sistematis dan juga detail. Seperti itu ya. Karena saya ini tidak membaca materi, itu sesuai dengan catatan kalian ya. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang struktur. Nah, di dalam struktur atau bagian-bagian teks prosedur itu ada 3 bagian. Ya, ada pernyataan umum, ada material, dan juga ada langkah-langkah. Untuk pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan singkat, tujuan, fungsi, atau manfaat dari sesuatu yang akan diselesaikan. Jadi, dalam pernyataan umum ini isinya tentang penjelasan singkat tentang apa yang akan kita lakukan atau kita buat. Kemudian tujuannya apa, fungsinya apa, atau manfaatnya apa. Kemudian bagian yang kedua ada material. Nah, material ini berisi tentang bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Jadi bagian material ini isinya yaitu bahan-bahan atau alat-alat apa saja yang kita butuhkan dalam melakukan atau membuat sesuatu itu. Oke. Kemudian yang terakhir atau bagian yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini merupakan poin penting dari sebuah teks prosedur, yaitu berisi cara, proses, urutan kerja, atau tahap demi tahap yang dilakukan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi di dalam langkah-langkah ini berisi tentang caranya seperti apa, prosesnya bagaimana, urutan kerja yang harus kita lakukan itu apa, tahap demi tahap yang harus dilakukan itu apa. Nah, itu masuk ke dalam langkah-langkah. Kemudian biasanya dalam teks prosedur itu tidak selalu 3 struktur ini ada. Ya, 3 struktur ini tidak selalu ada dalam teks prosedur. Terkadang hanya ada pernyataan umum, kemudian langsung ke langkah-langkah. Biasanya ada juga yang hanya material dan juga langkah-langkah. Ya, jadi tidak selalu semuanya ini struktur semua ini harus ada dalam teks prosedur, tidak, tapi tergantung dari apa namanya teksnya, tergantung dari apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita buat, ya terserah kita mau uh, apa namanya mencantumkan struktur yang mana. Kalau ketiga-tiganya itu lebih baik karena apa? Karena itu malah lebih apa ya istilahnya, lebih memudahkan orang untuk memahami, ya, memahamkan orang. Oke. Selanjutnya ada macam-macam teks prosedur. Di sini teks prosedur ada 3 macam. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 langkah saja. Jadi ketika kalian membaca atau menemukan contoh teks prosedur tapi di dalamnya itu hanya ada 2 sampai 3 tahapan saja, ya, itu masuk ke dalam kategori teks prosedur sederhana. Karena namanya sederhana berarti kan simple, ya, tidak terlalu ribet dan juga rumit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti cara menyalakan lampu, cara menyalakan senter, cara menyalakan kompor, cara apa namanya mencuci motor. Nah, itu masuk ke dalam kategori atau jenis teks prosedur sederhana. Bagaimana caranya menyalakan kompor?
Kalau kompor-kompor zaman dulu itu kan kompor sumbu ya. Jadi kita putar sumbunya ke atas, kemudian kita bakar apa lidi, kemudian kita masukkan ke dalam sumbu itu. Nah, sudah selesai. Cara menyalakan kompor gas tambah mudah, yaitu tinggal memutar apa namanya tombol gasnya, kemudian dipencet, sudah selesai. Ya, ya jadi kan paling sangat mudah sekali. Ya. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks. Ini teks prosedur kompleks, namanya kompleks itu kan lengkap ya, lengkap dan juga sedikit rumit. Nah, makanya teks prosedur kompleks ini prosedur yang memiliki langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup cukup rumit. Kenapa? Karena eh, kita melakukan itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu dan juga tenaga dan juga membutuhkan pemikiran. Makanya langkah-langkahnya itu banyak, kemudian cukup cukup rumit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti cara membuat KTP, cara membuat SIM, cara membuat paspor, cara mengajukan pinjaman ke bank. Nah, itu semuanya kan membutuhkan waktu yang lama ya, membutuhkan waktu yang lama, kemudian eh, kita harus pergi ke beberapa tempat untuk menyelesaikannya. Nah, makanya kenapa itu dinamakan dengan teks prosedur kompleks, karena prosedurnya atau langkah-langkahnya itu banyak dan juga cukup cukup rumit. Ya, ini di sini cukup rumit. Kemudian yang ketiga ada teks prosedur protokol, yaitu prosedur yang cara atau langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Nah, di sini di teks prosedur protokol ini tengah-tengah antara teks prosedur sederhana dan juga teks prosedur kompleks. Kenapa? Karena di teks prosedur protokol ini langkah-langkahnya itu banyak, tapi caranya itu mudah dipahami. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti cara membuat email, cara membuat akun sosial media. Nah, kenapa kok dinamakan prosedur protokol? Karena langkah-langkahnya itu banyak, tapi kita tidak membutuhkan waktu yang panjang, ya, tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang, kemudian tidak membutuhkan riwariwi nanti-nanti. Ya. Cuma mungkin kalau tidak punya HP Android atau tidak punya laptop, tidak punya akses internet, maka kita pergi ke warnet. Tapi kalau ke warnet kan hanya duduk di situ saja ya, tidak pergi kemana-mana. Nah, itu namanya tengah-tengah antara teks prosedur sederhana dan juga teks prosedur kompleks. Caranya banyak tapi mudah dipahami. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir kita belajar mengidentifikasi teks prosedur. Nah, di sini saya sudah siapkan dua teks. Dua teks yang pertama ini adalah cara membuat nasi goreng sederhana. Kita identifikasi ya. Strukturnya di sini ada struktur apa saja di dalam teks ini. Kemudian teks ini masuk ke dalam kategori atau jenis eh, teks prosedur yang apa? Ya. Kita baca dulu. Cara membuat nasi goreng sederhana. Nasi goreng merupakan makanan yang sudah dikenal hampir di seluruh pelosok negara Indonesia. Rasanya yang Rasanya yang sudah bersahabat dengan lidah dan biasa dijadikan menu andalan pada pagi hari atau malam hari. Cara membuat nasi goreng ini mudah sekali. Untuk lebih jelas langsung saja amati penjelasan berikut. Bahan: 1 piring nasi, 1 butir telur, sendok makan. Apanya sendok makan ini? Mungkin sepertinya ini saja ya. Minyak goreng secukupnya seperti itu ya. Lebih lebih mudah dipahami. Minyak goreng secukupnya. 4 sendok kecap manis sesuai selera.
garam secukupnya, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Langkah-langkah: 1 iris-iris 1 bawang merah dan 2 ini kok 1 ya? Oke. Keliru ini itu sepertinya. Yang pertama, iris-iris 3 bawang merah dan 2 siung bawang putih. Panaskan minyak dan irisan bawang. Masukkan telur orak-arik. Kemudian setelah itu masukkan nasi, kemudian tambahkan garam dan kecap. Semuanya diaduk rata hingga matang dan sajikan. Oke, di sini ada 3 bagian ya. 3 bagian dalam teks cara membuat nasi goreng sederhana. Jadi strukturnya apa saja di sini yang ada dalam teks ini? Yang pertama, ya paragraf pertama ini menjelaskan tentang penjelasan singkat tentang nasi goreng ya ini. Berarti masuk ke dalam kategori pernyataan umum. Ya, karena di sini kan menjelaskan secara singkat ya. Penjelasan singkat tentang si nasi goreng ini. Maka ini masuk ke dalam pernyataan umum. Kemudian bagian yang kedua, di sini ada tulisan bahan. 1 piring nasi, telur, dan 2 siung bawang putih. Maka karena di sini ada tulisan bahan, jadi jelas ini masuk ke dalam struktur material, ya. Karena apa? Karena material ini berisi bahan-bahan atau alat-alat yang kita perlukan. Di sini kan bahan-bahan yang kita perlukan dalam membuat nasi goreng ya. Oke, kemudian yang ketiga ini ada langkah-langkah. Karena di sini sudah ada langkah-langkah, maka jelas ini masuk ke dalam kategori atau struktur langkah-langkah. Kenapa? Karena di sini isinya tentang caranya membuat nasi goreng, tahapan-tahapan atau prosesnya dalam membuat nasi goreng. Dengan demikian, pada teks ini semua struktur dari teks prosedur itu ada dalam teks ini ya. Ada pernyataan umum, ada material, ada juga langkah-langkah. Tapi biasanya kalau kalian membaca resep buku resep ya, buku resep masakan, biasanya yang ini bagian pernyataan umum ini jarang sekali ada ya. Jadi hanya cara membuat nasi goreng sederhana, bahan, langkah-langkah, atau cara membuat puding, bahan, langkah-langkah. Jadi pernyataan umum ini bisa ada dan juga bisa tidak ada. Bisa dicantumkan, bisa juga tidak dicantumkan. Seperti itu ya. Kemudian kita ke teks selanjutnya yaitu cara membuat akun Gmail. Maaf. Sebentar, saya lupa. Berarti ini masuk ke dalam teks prosedur yang apa ya? Yang teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, atau teks prosedur protokol? Bagaimana? Oke. Ini masuk ke dalam jenis teks prosedur kompleks. Kenapa? Karena di sini langkah-langkahnya itu lebih dari 3 ya. Jadi dianggap banyak ya, langkah-langkahnya itu banyak. Kemudian cukup rumit karena kita harus menyiapkan banyak sekali bahan ini. Dan juga langkah-langkahnya juga banyak. Nah, kita harus apa dulu, memasukkan apa. Nah, jadi ini masuk ke dalam teks prosedur kompleks. Kemudian kita kembali lagi di teks yang selanjutnya yaitu prosedur membuat akun Gmail. Karena ini sudah terlihat membuat akun Gmail, maka
teks ini masuk ke dalam kategori apa? Ya, teks prosedur protokol. Kenapa? Karena di sini tadi seperti halnya yang sudah saya contohkan bahwa apa namanya teks prosedur protokol itu caranya banyak, tapi mudah untuk dipahami. Ya, maksudnya langkah-langkahnya itu tidak terlalu rumit, ya, tidak terlalu rumit seperti yang teks prosedur kompleks. Di sini sepertinya hanya ada dua bagian saja ya. Yaitu yang pertama, Gmail merupakan layanan email yang dibuat oleh Google pada tahun 2004. Membuat akun Gmail adalah hal yang wajib terutama bagi para pemilik HP Android. Karena tanpa akun Gmail, para pengguna Android tidak bisa memasang aplikasi melalui Google Play Store. Bagi yang ingin membuat akun Gmail, berikut adalah prosedur membuat akun Gmail. Yang pertama, nah di sini tidak ada tulisan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti eh, yang ini ya, seperti yang teks teks sebelumnya. Nah, yang ini, aduh susah sekali ini. Nah, yang ini kita bisa menggunakan hanya seperti ini. Kenapa? Astagfirullah, ini gimana ya? Nah, subhanallah. Nah, ini kita menggunakan apa namanya kemarin itu konjungsi temporal ya, urutan waktu setelah, berikutnya, selanjutnya. Nah, ini kita bisa menggunakan ini tanpa menggunakan angka ya. Langkah yang pertama adalah ketikkan URL gmail.com pada address bar di browser masing-masing. Setelah masukkan keliru rek. Setelah masuk ke halaman Gmail, kemudian klik create an account. Berikutnya isi form pendaftaran sesuai data pribadi. Selanjutnya akan diarahkan menuju ke halaman verifikasi akun. Silakan dengan nomor handphone yang aktifkan, kemudian klik lanjutkan. Masukkan keterangan dalam kolom tersedia setelah menerima SMS dari Google. Dan yang akan secara otomatis menerima kode verifikasi dan email selesai dibuat. Nah, ini hanya ada dua saja ya, dua bagian saja, dua struktur. Yang pertama ini masuk ke dalam struktur pernyataan umum. Kenapa? Karena ini menjelaskan tentang Gmail ya, menjelaskan penjelasan singkat tentang Gmail. Kemudian di sini tidak ada materialnya, tidak ada, kita tidak di sini tidak dijelaskan bahan-bahan atau alat-alat apa saja yang kita perlukan, jadi tidak ada materialnya. Kemudian yang ini adalah langkah-langkah, yaitu tahap demi tahap yang harus kita lakukan dalam membuat akun Gmail. Bagaimana anak-anak? Penjelasan saya ini tadi terlalu cepat atau bagaimana? Nanti saya sampaikan di kolom diskusi ya. Atau barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, atau ada yang belum paham, silakan ketik ya, atau dikirim di kolom komentar, kolom diskusi maksudnya ya, kolom diskusi. Oke, nanti di situ juga akan saya saya cantumkan nomor telepon saya, barangkali nanti kalian mengirim tugas atau bertanya lewat WA. Oke anak-anak, cukup sekian yang bisa saya jelaskan hari ini. Materinya akan kita lanjutkan minggu depan. Nah, jangan lupa lagi saya mengingatkan, setelah ini silakan kalian mengisi kuis yang sudah saya siapkan dan juga wajib mendapatkan nilai 100. Nah, untuk minggu ini kalian bisa mengakses kuisnya
kapanpun. Jadi setiap hari Jumat itu akan saya cek. Jadi kalian mempunyai waktu untuk mengerjakannya, tidak harus hari ini, besok bisa, lusa bisa ya. Asal tidak sampai hari hari Jumat karena hari Jumat sudah saya rekap. Oke. Kalau misalnya hari ini sama mengerjakan ternyata mendapatkan nilai di bawah 100, besok diulangi lagi bisa ya sampai nilainya 100. Atau hari ini saya tidak bisa mengerjakan Bu. Sudah waktunya sholat zuhur. Besok saja ya Bu, tidak apa-apa. Atau nanti malam saja ya Bu, tidak apa-apa. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.